kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Prof. Selamat pagi di Amerika ya, Prof ya? Iya, ya. Sabtu pagi di sini, Indonesia Sabtu malam. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Kali ini podcastnya bersama Bapak Surahman Dimyati, Profesor Surahman Dimyati ya. Nanti biasanya podcast ini Prof mengadakan bincang-bincang bersama narasumber dan Prof mengajukan beberapa pertanyaan, tapi saat ini spesial sekali kita bakal bertanya lebih jauh tentang bagaimana pengalaman yang sangat luar biasa dari Profesor Surahman Dimyati. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Prof Surahman Dimyati terlebih dahulu ini Prof, karena sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau gitu ya. Pengalaman-pengalaman beliau yang harus kita ketahui bersama. Dan ini merupakan kurikulum vitae dari Profesor Surahman Dimyati. Beliau ini bergerak di bidang Physics and Science Educator. Nah, kalau di bidang pendidikannya, beliau telah menempuh PhD di University of Iowa. Beliau sangat luar biasa sekali, teman-teman. Ketika kita membaca pengalaman-pengalaman beliau ini malam hari ini nggak bakal selesai gitu ya, karena pengalamannya sangat banyak sekali. Beliau pernah di professional experience-nya, beliau sebagai volunteer work di Dell Steel ya, Prof ya. Iya. Sebagai instructional research spesialis, wah sangat luar biasa sekali ini ya. Ini kalau dibaca semua nggak bakal selesai, tapi sangat luar biasa sekali Profesor Surahman Dimyati yang sudah sekitar 15 tahun ya Prof ya di Amerika. Iya. Sekitar 15 tahun di Amerika dan sudah mendapatkan beasiswa juga. Kemudian beliau telah menjalani kehidupan di Amerika dan begitu sangat luar biasa pengalaman beliau. Nah, untuk saat ini nih Prof nih kita langsung kepada bincang-bincang kita untuk mengetahui bagaimana perjalanan Profesor Surahman Dimyati juga ketika mendapatkan beasiswa, kemudian bagaimana caranya, kemudian di Amerika itu membuka beasiswa untuk apa saja, kemudian dari bidang apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana Profesor Surahman Dimyati berpengalaman hidup gitu ya di Amerika dari orang Indonesia yang sudah lama sekali hidup di Amerika. Oke, kalau bercerita mengenai kenapa dan mengapa nih ya Profesor Surahman bisa menjadi profesor di Amerika gitu loh. Nah, gimana sih Prof ceritanya gitu Prof? Bagaimana Profesor Surahman Dimyati ini kok bisa sampai di Amerika sampai 15 tahun Prof? Monggo Prof, silahkan. Iya, saudara-saudara semua, ini saya ini kalau berbicara begini ini ya hanya sebagian kecil dari rakyat Indonesia. Sebagian kecil saja. Apa yang sudah saya terima ini adalah titipan Tuhan. Jadi padahal ya dulu itu lahir ya biasa-biasa saja, kekurangan ini, kekurangan itu. Jangankan untuk kuliah, jadi kuliah itu kuliah nekat kata bonek. Orang Surabaya kan bonek. Jadi bondo nekat. Jadi bukan bondo nekat gitu ya Prof ya. Iya, bukan bisa kuliah saya itu yang mau namanya SD di Kertosono, SD, SMP, SMA saya di Kertosono, Jawa Timur ya. Jadi kalau ijazah SD Kertosono, ya memang pernah sih SD saya di Surabaya. Itu cuma 2 tahun, 2,5 tahun. Terus balik lagi ke Kertosono sampai lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, langsung balik lagi ke Surabaya lagi. Itulah baru kuliah bonek tadi. Bonek. Nah, ternyata bisa lulus. Nah, terus langsung ngajar di Bangkalan. Jadi ngajar di Bangkalan. Nah, gitu. Oke. Iya, ngajar di Bangkalan.
ngajar apa? Sebetulnya saya itu waktu mahasiswa itu kan ada masa-masa kalau sekolah guru, ya. IKIP itu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dulu IKIP itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya jelek-jelek ini saya ya mantan pendidik, mantan guru ya. Pensiunan sudah lama sekali kalau dihitung dari umur ya. Sampai IKIP-nya juga sudah tidak ada. Ya, IKIP-nya juga sudah tidak ada, sudah ganti UNESA, jadi ya nggak apa-apa. Karena itu adalah proses sejarah kehidupan manusia. Jadi naik turun. Balik lagi tadi waktu jadi guru SPG ya, balik lagi. Saya itu kalau nggak punya sekolahnya nebeng ternyata SPG itu masih nebeng. Jadi itu ada 3 ruangan di depan. Terus 3 ruangan belakangnya itu nggak bagus juga gitu. Tapi dalam kondisi yang seperti itulah terus saya itu ya berupaya untuk menjadi guru yang baik. Alat-alat membuat sendiri, alat sederhana. Sampai praktikum, jadi ya sampai fotografi, elektronik itu sudah praktikum waktu di SPG. Nah, terus dapat-dapatan. Nah kok ya ada penawaran beasiswa gitu loh. Ruli, jadi tidak pernah terbayangkan itu ada kesempatan. Jadi kamu di sekolah, di kampus, di koran, ya, di koran kan banyak membaca, banyak berkomunikasi. Bahkan saya sudah kirimkan ke Ruli juga itu link-link bagaimana kalau aktivis-aktivis wanita itu bisa keluar negeri. Amerika mengundang. Oke. Itu difasilitasi oleh Amerika ya, semuanya akan difasilitasi termasuk pertukaran pelajar. Jadi jangan beasiswa itu salah satu beasiswa itu. Pak Surahman ini, kalau saya suka dipanggil Pak Surahman. Pak Surahman ini kadang-kadang kalau orang UT panggilnya Pak Tim. Ya sekretaris rektornya itu ya cewek, sukanya panggilnya saya itu Pak Tim. Waduh. Yang nama saya Surahman, saya enaknya Pak Tim. Ya sudahlah, saya lebih baik mengalah. Jadi saya itu kalau di istri saya pernah mencari saya. Jadi istri saya itu mencari saya di UT. Mencari siapa? Pak Surahman. Siapa dia? Kepala Pelma. Di sini nggak ada Pak Surahman. Yang ada Pak Tim. Ya itu Surahman Timnya, itu suami saya. Oh, baru istri saya itu diantar. Gitu. Jadi ya terserah kamu ya Pak Surahman boleh, Pak Tim boleh ya. Nggak apa-apa. Jadi dalam sejarah-sejarah seperti itu dari tadi itu ditawarin ada beasiswa. Itu saya bilang pengumuman jam 10, pendaftaran ditutup jam 12. Jam 10 siang itu. Jam 10 pagi ya. Nah, dulu ya, itu jam 10 pagi. telex. Dulu itu belum ada telepon yang bagus, telegram yang bagus, fax yang bagus itu enggak ada. Dulu namanya telex. Ya kantornya Dikbud dulu itu Dikbud ya. Dikbud Bangkalan itu terima telex dari Surabaya. Ini ada pengumuman ini, ada tes ke luar negeri, dibuka jam 10, ditutup jam 12. Itu singkat sekali ya Prof ya waktunya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Begitu saya mengambil keputusan, saya mendapat. Dan saya diprotes juga dengan teman-teman. Loh, Pak Surahman ini sudah mengikuti syarat. Ya nantilah, sudahlah, pokoknya daftar dulu. Jadi saya daftar. Dan ikut tes. Ya tesnya bertahap. Kalau tes kayak mana ya? Ternyata katut. Dari ribuan itu ternyata ada 7 orang. 7 orang katut. Dari 7 itu ternyata satu yang katut ya saya ini ke British Council Jakarta. Dari British Council itu ya sejarahnya saya dapat beasiswa itu ke British Council itu beasiswa. Itu sangat mahal. Sangat mahal. Karena ya itu biaya dolar itu biaya. Dari British Council itu terus Pak Surahman dapat beasiswa terus ke Texas University of Houston. Wow. Oh iya, Prof.
Prof kan pernah bercerita kepada saya bahwa Profesor Surahman ini mendapatkan 2 kali beasiswa ya, Prof ya, di British Council. Ya, yang sekolah bukan malah 2 kali, 3 kali. Wow. 3 kali. Karena British Council, terus University of Houston, terus University of Iowa. 3 kali. Jadi saya ini orang Indonesia, orang miskin Indonesia. Saya katakan miskin, saya dulu itu untuk buku tulis, saya itu harus jadi pemulung. Jadi pemulung, cari kalau di Kertosono, dulu di Kertosono saya. Jadi pemulung di Kertosono. Waktu SMP, SMA juga terpaksa saya paksakan untuk mencari bekas buangan kantor. Jadi kantor itu membuang limbah kertas. Nah, saya cari di situ masih ada banyak yang kosong sebelahnya, itu yang saya pakai sebagai buku tulis. Jadi ya itu ternyata ya jadi seperti ini. Jadi yang pemulung pada waktu SMA-nya ya IKIP-nya ya hidup seadanya ya. Atau IKIP itu saya bisa lulus tercepat juga, terbaik. Terus ngajar ya akhirnya ke British Council itu. Terus British Council terus ke Texas balik lagi, terus ternyata saya ini ya kerja akhirnya ditarik UT. Nggak ngelamar. Kenapa? Prestasi bicara. Karena itu Ruli, saudara-saudara semua, anak-anak semua. Kita itu yang penting itu banyak baik hati dengan orang lain. Jangan nambah itu rival, Pak. Itu kompetitor. Wah, kita harus hati-hati. Hati-hati apanya? Hati-hati apa? Nah, kita itu makin banyak teman, makin mudah. Sama dengan istilah beasiswa. Beasiswa itu bisa kamu cari dari website resmi. Kalau Amerika ya, Kedutaan Besar Amerika Jakarta. US Embassy Jakarta. Klik saja di Google. US Embassy. Itu langsung nanti website. Websitenya mau langsung apa? Wah, mau sekolah. Mau cari beasiswa. Mau cari pertukaran. Pertukaran pelajar itu ada. Anaknya Dahlan Iksan yang 2 orang itu pertukaran pelajar itu. Bukan beasiswa. Pertukaran pelajar yang anaknya yang pertama itu waktu berangkat ke Amerika itu bapaknya ya sibuk di Jawa Pos itu loh. Dahlan Iksan itu kan sibuk sekali. Itu hanya ibunya yang ngantarkan. Terus berangkat ke Amerika. Di Amerika ternyata siapa hostnya? Siapa tuan rumahnya? Siapa yang mau menerima orang ini? Aduh, orang ini siapa? Orang kecil, masih kurus, belum besar, belum gemuk. Sekarang ya sudah tegap. Ya. Itu ya akhirnya orang itu ternyata itu guru dan wartawan lagi. Yang menerima itu seorang guru dan wartawan. Ini diterima enggak orang? Ini orang asing. Nah, ternyata diputuskan untuk diterima. Ternyata baik. Bapak dengan Bapak Agung ternyata sama-sama wartawannya. Dahlan Iksan adalah pemimpin di Jawa Pos. Jadi itu sejarah-sejarah seperti ini. Cerita-cerita nyata seperti ini. Tidak harus menunggu sampai kuliah. Kadang-kadang masih sekolah sudah dirintis ke luar negeri. Kenapa? Di luar negeri itu, ibarat orang itu memandang, perbandingannya itu banyak. Ya kalau di Bangkalan melulu, di Kamal melulu, yang dibandingkan cuma orang Kamal. Kamu belum membandingkan dengan Jakarta. Belum membandingkan dengan Singapura. Belum membandingkan dengan New York. Ya. Belum tahu Iowa City yang kota saya itu begitu kerasan di sini. Di kota ini Pak Surahman itu sudah 13 tahun. 13 tahun. Pertama 7 tahun, lanjut ini 6 tahun lebih, jadi hampir 14 tahun. Saya kerasan di sini karena kota ini tempat the city of literature in the world. Satu-satunya kota di dunia ini yang melahirkan penulis-penulis hebat dunia. Jadi menjadi film, menjadi novel terbesar.
Termasuk orang-orang Indonesia yang novel-novelnya berhasil. Laskar Pelangi. Ya, siapa yang benar? Laskar Pelangi kan jadi film kan? Ya, kemudian banyak lagi penulis-penulis Indonesia. Itu ke sini. Ke sini. Iya. Jadi ini kenapa kita harus mengenal dunia ini. Kota Pak Suraman kok kerasa jauh? Kerasa. Ini kalau dibilang kota kecil, memang kecil. Tapi isinya semua orang pinter. Loh kok begitu? Semua Luar ini biasa isinya ya, Bu. orang pinter-pinter. Kenapa? Orang pinter-pinter di seluruh dunia ngumpul di sini karena ini University of Iowa. Ini sekolah elit. Sekolah elit hanya orang-orang pinter yang bisa diterima. Hanya orang-orang yang bisa bayar yang bisa diterima. Loh Pak Suraman kok bisa ke sana? Karena pertolongan ini. Republik Indonesia ini benderanya saya bawa ini. Nih. Republik Indonesia itu memberi saya beasiswa ketiga kali. Sudah beasiswa lagi, nanti pergi lagi juga. Itu ada PARB itu, program akademik 4 bulan lah, Suraman di Amerika lagi. Itu 4 bulan, tahun 2011. Jadi kalau diurut, waduh, total banyak sekali lah jasa Indonesia kepada Pak Suraman. Jadi intinya kalau mencari beasiswa itu ya caranya begini Pak. Coba website-nya itu dibuka ya, diklik-klik. Tadi saya sudah berunding dengan Didin. Kalau nanti kita buat podcast pendek-pendek, ya boleh. Gimana sih mencari beasiswa? Gimana sih mencari pekerjaan? Di luar negeri, tidak harus Amerika. Nanti saya beri contoh yang berhasil. Bahwa ternyata ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Benar itu, Prof. Memang sangat dibutuhkan, Prof. Gimana sih mencari visa? Oh, gimana bayarnya? Gimana? Alah, bayar itu sebetulnya kalau datang saja, misalnya saja di perkumpulan. Ini saudara-saudara ada yang bisa memberi patungan, menguruskan, memberangkatkan, ya sampai memberangkatkan bisa. Coba ya, Pak Guyuban misalnya saja kalau sekarang saya kenal itu ada grup-grup, kalau kita ada gereja, di grup gereja, grup pengajian, grup apalagi ya apa kalau di Konghucu gitu, di sinagognya. Itu boleh di Buddha ada. Itu grup-grup ini kadang-kadang biasa membiayai. Termasuk grup pengajian. Grup pengajian itu mengumpulkan siapa yang mau ya sodako jariah apa ini mau berangkat ke Mesir. Nah, mau berangkat ke Mesir tidak harus ke Amerika. Tapi boleh juga bisa saja ini mau berangkat ke Taiwan, ini mau berangkat ke Jepang, ini mau sampai pernah suatu ketika anak saya Ragil itu mau berangkat ke Mexico City. Wow. Mexico City. Nah, jadi itu memang ada 5 dari Republik Indonesia mau berangkat. 5 orang mau berangkat ke Mexico City. Anak saya sudah memberi sinyal ke saya. Ya, ini mau berangkat. Sudah siap? Ya kaminya siap. Tiketnya? Belum. Apa? Uangnya belum ada. Jadi ada kasus-kasus semacam itu. Kasus. Nah, sebetulnya ada tip and trick-nya, Kalau membeli tiket ke luar negeri, itu kalau bisa itu jauh sebelumnya. Jangan kurang 2 minggu beli tiket. Harganya bisa 2 kali lipat. Jadi Pak Suraman sudah pengalaman mengatur perjalanan internasional begitu. Gimana sih caranya? Gimana supaya lebih murah? Murahnya itu sampai 50%. Murahnya itu sampai 50%. Jadi yang komunikasi seperti ini nanti akan saya beri link. Sebentar lagi akan ada podcast. Sebentar lagi akan ada podcast langsung dari Amsterdam. Wow. Dia masih muda, sekali. Gaji anak muda kecil, cewek. Nah, saya dulu buka dulu ya. Ini rahasia. Kadang-kadang
Kita itu diberitahu nama, diberitahu alamat, malah apalagi diberitahu telepon. Jadi sebetulnya nomor telepon, nomor kadang-kadang berbahaya. Berbahaya itu apa? Kalau dibocorkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu loh. Orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa mengirim pesan ancam. Bukan coming soon ya Prof ya. Nanti pasti dikasih tahu ya Prof ya. Nanti podcast selanjutnya sama siapa gitu ya Prof ya. Iya, tentu. Iya. Jadi kalau mencari beasiswa itu ya begini, tidak harus menunggu degree, nggak usah, pertukaran dulu ya. Oh, berarti melewati pertukaran pelajar dulu ya Prof ya. Pertukaran pelajar dulu, kalau guru pertukaran guru. Jadi guru itu bisa ke Amerika mungkin 3 bulan. 3 bulan. Terkadang kan kita susah sekali gitu Prof untuk mencari linknya gitu Prof. Link mengenai pertukaran pelajar gitu. Link mengenai beasiswa tersebut gitu. Apa memang kalau mengenai seperti beasiswa gitu ya Prof ya. Beasiswa apa aja sih yang biasanya disediakan oleh pemerintah Amerika gitu, yang bekerja sama dengan Indonesia juga yang terbuka untuk internasional, termasuk juga pertukaran pelajarnya, Prof. Biasanya kita bisa temukan di mana, Prof? Kalau Ruli membuka di websitenya Amerika Serikat saja, Kedutaan Besar Amerika Serikat, US Embassy Jakarta. Jadi kliknya di Google itu US Embassy Jakarta. Dari situ akan keluarlah. Tapi kadang-kadang kalau milih langsung pilih bahasa Indonesia. Itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kalau supaya klik yang bahasa Indonesia. Dari situ akan langsung nanti sekolah ke luar negeri. Beasiswa. Jadi ada klik beasiswa. Pertukaran. Jadi exchange visitor. Exchange visitor itu biasa anak pelajar Amerika itu ke Indonesia, pelajar Indonesia ke Amerika. Nah itu biasa. Ya nanti di link itu akan ketemu. Oh ternyata itu kalau sekolah itu Departemen Pendidikan, kan gitu. Departemen Pendidikan Amerika. Nanti di situ kerjasama. Syaratnya biasa ya. Kalau di Indonesia nanti harus pemerintah Indonesia. Kalau kita harus Dikbud ya, Diknas apa namanya sekarang Diknas ya. Saya banyak yang berubah nama-nama itu. Dinas Pendidikan Bakalan atau gimana itu. Kepala dinas itu yang tahu. Tapi kepala dinas kadang-kadang tidak tahu, anak buahnya tahu. Anak buahnya kan nggak sempat membuka websitenya. Ini kita ini masyarakat ini memberi ini ada lowongan nih. Gimana ini? Jadi info itu dikirimkan langsung kepada dinas, pada pelaksana, kepada stafnya. Ini gimana? Masa dari Jawa Timur nggak ada yang ikut? Kan sayang kan? Ini ada yang dari Pakistan. Jadi seperti itu. Oke, saya bisa next ya. Iya, jadi beruntung sekali lah kalau bisa seperti itu. Kalau bayar sendiri apakah bisa? Jadi ada orang-orang yang memang merancang dari muda, uangnya ditabung. Saya bangga punya murid SPG ya murid SPG ya sekarang ya murid saya ini sudah pensiun juga. Tapi cara berpikirnya bagus. Jadi mulai muda sudah menabung untuk anaknya. Jadi punya cita-cita. Nanti ini kuliah di sini biayanya akan mahal. Uangnya sudah disiapkan. Nah ini termasuk ke luar negeri juga begitu. Jadi kalau mau mengirim anak-anak sekolah dalam negeri atau luar negeri, dalam negeri luar negerinya, itu pilihan. Berani dikit nyebrang kalau saya. Sikap berani menyeberang. Menyeberang itu maksudnya tidak berani, jangan diterjemahkan dalam ungkapan bahasa Indonesia menyeberang itu artinya jelek ya. Sebab ada konotasi jelek, ada konotasi baik. Konotasi yang baik menyeberang itu adalah contoh adalah orang Eropa. Orang Eropa itu dulu yang namanya Columbus. Itu kan mencari dunia lain. Masa cuma Eropa? Eropa itu sedikit. Indonesia lah.
Jadi Indonesia itu seluruh Eropa itu ya cuma Indonesia saja. Jadi kalau kita membandingkan itu apa Portugis? Kecil. Portugis itu paling cuma itu satu Madura itu aja. Ya? Belanda itu ya paling satu Madura saja. Nggak sampai banyak. Kecil Belanda. Tapi ingat, kemauan itu melebihi, kemauan keras itu melebihi daripada kondisi yang sebenarnya. Negara kecil seperti Belanda itu ternyata sampai sekarang, dan oh ini Belanda kan pernah menjajah Indonesia, itunya jangan dikeras-keraskan. Ya sekarang ini Belanda ini ibaratnya ingin menyaur hutang, gitu loh, memperbaiki kesalahan yang lama. Saya punya sahabat dari Belanda, dia tuh kalau sangat bagus kan. Kami ingin menutup kesalahan. Jadi anak-anak muda, generasi muda itu malu dengan apa yang terjadi masa lalu. Jadi sekarang ini diperbaiki. Coba saja kalau buka apa Kedutaan Besar Belanda, ya, iya, cari beasiswa di sana. Tadi anak sahabat saya itu dapat beasiswa di Belanda, gitu loh. Dapat beasiswa di Belanda. Jadi jangan menunggu pengumuman dari Republik. Republik sudah puyeng. Republik kita ini sudah puyeng ekonomi, sudah puyeng, lebih puyeng lagi dengan corona, lebih COVID. Belum lagi yang namanya ini, yang apa ya, kita itu balik lagi lah, tidak ada manusia sempurna, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Jadi kita itu jangan mencari salahnya melulu. Wah ini gawat, ini akan dua, ya yang itunya dikurangi, yang itunya yang gitu-gitu dikurangi. Mari kita mencari sisi positif. Kalau Kedutaan Besar Belanda, Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Amerika, Kedutaan Besar Australia, tetangga kita ya paling dekat ke luar negeri, Australia. Saudara-saudara saya banyak yang di Australia. Saudara saya dari dulu ya ada yang memang kita ada keturunan Madura ya. Tapi kita itu ternyata sekarang di mana? Saya ada di Melbourne. Jadi kita punya grup WhatsApp, yang satunya di Melbourne, satunya di Iowa City, satunya di Jakarta, satunya di Bangkalan. Macam. Sama dengan itu grup WA ini kalau kita kembangkan lagi, teman-temannya Ruli, jangan yang teman-teman Madura melulu. Jangan, kita harus punya teman saudara lain. Jadi kalau sahabat-sahabat saya di Kalimantan, itu banyak sahabat saya. Saya itu merasa tersanjung pada suatu ketika sampai dikawal kemana-mana dengan saudara saya di sana, dari Palangkaraya. Saya, Profesor Holton Siong, waduh sahabat saya. Kemudian ada lagi dulu seorang doktor di dekan di Universitas dulu di FKIP, di FKIP-nya sangat akrab dengan saya. Begitu saya setelah berapa tahun, 10 tahun lagi nelpon, mungkin terkejut juga, ternyata sahabat saya itu sudah mendahului saya. Jadi saya ingin datang langsung. Kayak kalau ke Indonesia saya mau terbang langsung ke Palangkaraya. Sahabat saya banyak di sana. Jadi saya itu apa? Ini Ruli, saudara-saudara semua. Ini kesempatan untuk mencari beasiswa ini luar biasa banyaknya sekarang. Luar biasa banyaknya. Jadi jangan dilewatkan. Jangan internet yang ada itu hanya dipakai untuk membual sana sini, kirim sana sini, tahu-tahu pulsanya habis. Kan lebih baik membrowse mana mencari beasiswa, mana kerjasama, mana pertukaran pelajar. Ya, ini saudara-saudara semua ke luar negeri itu, kalau misalnya ya saya cerita begini karena saya ini ya ada nakalnya juga dulu. Saya itu kalau ke luar negeri, saya bawa istri dan anak-anak saya.
Terus suatu ketika saya itu mikir, lah iya ya. Terus saya datang, karena saya tidak tahu jawabannya. Pak Surahman ini langsung ke bagian imigrasi. Kalau imigrasinya student itu ada international student advisor. Jadi ada international student advisor. Nah, di situ ada yang bagian ngurusi imigrasi. So, saya menghadap. Saya ada masalah apa? Ya, orang lain bilang nggak masalah. Kalau saya masalah berat. Apa? Istri dan anak-anak saya ketinggalan. Kalau mungkin kalau saya lapor ke atasan saya, kamu tuh urusan pribadi kok dibawa-bawa. Enggak, ini urusan beneran ini aku. Apa? Istri dan anak saya ketinggalan di Indonesia. Itu ketinggalan atau tertinggal memang mestinya di Indonesia. Karena ada orang bertanya gitu. Saya bilangnya ketinggalan di Indonesia. Terus saya itu ngomong dengan bagian imigrasi. Don't worry. I take care. I take care. Are you joking? Jadi kamu itu apa? Guyon kalau orang Surabaya kan. Kamu guyon. Are you joking? Kamu sendaguro. Saya ini serius. I am. I'm serious. Jadi orang Amerika itu harus I am serious to help you. I'll take care. Okay. How? I have scholarship. Saya punya beasiswa. Tapi ini untuk bayar uang kuliah, ya kan? Untuk beli buku, untuk ya nyewa apartemen. Ini kan hanya untuk saya. Istri, anak-anak saya nanti makan dari mana? Dia tersenyum. Calm down. Mula-mula saya agak kira kamu kan, calm down. I'm going to write a letter. Write it down. All of your wife name, all of your children. Tulis semua lengkap, nama istri, semua anak saya. Terus diketik itu. Ya itulah lalu mengundang. Jadi itu namanya undang IAP 66. Ya, itu undangan untuk keluarga. Jadi Pak Surahman ini ya kalau J1 itu ya istilah visa. Jadi itu J itu untuk exchange visitor, tapi dari pemerintah J1. Lalu keluarganya, kalau keluarganya namanya J2. Nah, J2 ini tanggung jawab negara setempat. Jadi kalau sudah Amerika memberikan surat ini, Amerika bertanggung jawab. Lengkap. Tanggung jawab kan nanti datang, diberi work permit. Setelah diberi work permit, boleh kerja legal. Oke. Nah, jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara saya, mohon maaf, ini Pak Surahman ini bukan rahasia ini. Enggak, ini sebetulnya bukan rahasia. Jadi biasalah kalau istri dapat beasiswa. Tapi kalau beasiswanya cuma 6 bulan ya nggak usah bawa suami dan anak-anak loh. Kalau beasiswanya cuma 6 bulan. Apakah terjadi? Pernah juga sih terjadi. Ada teman saya dari Bali dulu. Oh, pernah juga ya, Prof ya. Oke. 6 bulan ke Amerika gitu. Dibawa juga anaknya perempuan itu. Dibawa juga. Tapi karena aturan Amerika kamu harus sekolah. Makanya anaknya yang dibawa 6 bulan itu sekolah di Amerika. Gratis. Gratis. Jadi di Amerika itu nggak boleh anak-anak berkeliaran. Gitu. Oke. Jadi biasalah teman-teman semua. Jadi kalau ada istri dapat beasiswa, ya beasiswanya itu misalnya untuk 2 tahun, 3 tahun, ya nggak apa-apa membawa suami dan anak-anak. Loh Pak, suami saya kan bekerja, suami saya berdagang, ya nggak apa-apa. Nanti kan di Amerika juga kerja saya, ya.
Di Amerika itu lumayan juga 1 bulan kalau mau kerja, tapi kan ya nggak bisa kerja penuh karena jaga anak-anak gitu loh. Ibunya kuliah, bapaknya jaga anak-anak. Begitu ibunya datang, bapaknya kerja 40 hari, 40 jam boleh. Kalau bukan student itu kerja 40 jam. Dan itu yang dipakai teman-teman saya dari Indonesia ya. Baru saja itu istrinya ngambil doktor di Iowa sini, suami dan anak-anaknya dibawa. Suami dan anak-anaknya dibawa. Lulus PhD. Sekarang kembali lagi ke Jogja. Jadi teman-teman biasa. Jangan. Jadi kalau ada beasiswa ke Australia ya nggak apa-apa. Kalau yang dapat beasiswa itu suami, ya istri dan anak-anak dibawa dong. Istrinya nanti kan bisa kerja, anak-anak bisa kuliah, bukan sekolah. Jadi bisa TK, bisa SD, bisa SMP gratis. Gitu loh. Ya mungkin sekarang ini Amerika juga mungkin sampai college school akan ditawarkan gratis juga sebagian. Wah, keren juga ya Prof ya. Kesempatan begini kenapa sih saudara-saudaraku di Indonesia tidak mau menggunakan kesempatan gratis ini di luar negeri? Di luar negeri. Jadi bukan namanya Amerika. Saya tidak terlalu mengaku. Amerika memang the best in the world. Super power, number one in the world. Selalu nomor telepon saja kan Amerika itu nomor berapa? 1 kan. Kalau Indonesia kan berapa? 62 kan. 62, iya benar. Australia itu 63. Australia. Amerika 1, enak. Jadi kalau 1, itu Amerika Pak Suraman. Handphonenya kan 1, 319, 400 dan seterusnya. Itu nomor. Gini, Ruli, saudara-saudara semua, cari beasiswa itu banyak cara. Cari kesempatan ke luar negeri banyak caranya. Makin banyak terutama makin banyaklah syarat. Termasuk negara. Tidak perlu memusuhi negara lain. Aduh Pak, ini negara ini alirannya berbahaya Pak. Yang aliran berbahaya itu sebetulnya jangan-jangan dirimu. Di dalam hati. Kita kan plural ya Prof ya. Kita kan plural. Kita itu juga multikultural juga ya Prof ya. Jadi harus saling menghargai gitu ya Prof ya. Sebetulnya antara Indonesia dan Amerika itu sama, mirip-mirip gitu ya. Lambangnya itu sama. Wah, Garuda. Cuma kalau Indonesia Garuda Pancasila. Ya Amerika kan punya Garuda lain. Tapi cuma sama. Coba. Bahwa di Amerika itu berbeda tapi tetap sama. Kita itu beda. Aceh beda. Aceh itu waduh makanannya pedes-pedes. Makanannya pedes-pedes. Kalau nggak pedes itu nggak enak. Sampai ini pada masa tsunami dulu. Masa tsunami dulu itu kan Amerika turun tangan sampai Presiden Clinton datang. Sampai Presiden Bush. Presiden yang dulu-dulu. Bapaknya George Bush, W. Bush. Datang 2004. 2004 itu ya saya menyaksikan sendiri karena saya keliling aja luar biasa bahwa kok bisa kehidupan disapu bersih sampai yang namanya pohon kelapa saja tinggal akarnya, betapa hebatnya. Namun demikian ada keanehan, ada masjid masih tetap utuh. Masjid itu. Aduh, kalau sholat di masjid itu rasanya teduh. Alhamdulillah Pak Surahman itu dapat kesempatan. Seringkali ke Aceh juga. Jadi termasuk orang di Iowa. Orang di Iowa ini ada yang pernah volunteer ke Aceh. Volunteer. Jadi sukarelawan dari Amerika, ternyata ada yang dari Iowa. Ternyata orang dari Iowa ini selalu ngomongnya belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau pertemuan nggak mau bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi dia kangen dengan bahasa Indonesia, kangen dengan masakan Indonesia. Karena nggak tahu berapa 1 tahun apa di Aceh itu 1 tahun mengabdikan diri.
Nah, bayangkan. Jadi orang Amerika itu rasa human-nya itu tinggi. Oke. Oke, tadi Profesor Surahman kan mengatakan bahwa kita itu bisa mendapatkan berbagai informasi gitu ya, bagaimana kalau mau kuliah ke luar negeri gitu ya, kemudian mendapatkan scholarship to study abroad, kemudian student exchange juga itu bisa melalui termasuk ikut orang tua. Dari Termasuk ikut orang tua. Bisa mendapatkan informasi itu di kedutaan besar negara masing-masing ya, Prof ya. Kalau mau di Amerika, di kedutaan besar Amerika. Jadi sudah diketik saja di Google. Kalau bahasa Indonesia ya nggak apa-apa, Google itu ngerti bahasa Indonesia ya. Kedutaan besar Belanda, kedutaan besar Australia. Kalau Ruli ada di Kamal, Ruli datanglah ke Surabaya. Pak Surahman dulu itu kalau nggak ada kuliah, keliling. Iya, Prof. Keliling ke kedutaan itu ke Amerika, ke Jepang, ke Rusia, wow, ke Belanda. Itu di Jalan Sumatera itu, ya. Iya. Aduh, ada data di situ itu masuk itu ya. Itu ada leaflet, termasuk informasi beasiswa. Termasuk itu gratis, buku kamu bawa pulang itu ya. Nanti begitu masuk pulangnya itu satu tas lengkap. Itu informasi. Itu baru satu ke konsulat. Kalau Surabaya kan konsulat ya. Kalau di Jakarta itu kedutaan. Nggak apa-apa. Memang kalau akan masuk akan diperiksa. Jangan membawa petasan. Jadi kalau saya itu lebih baik yang bicara yang lucu-lucu saja. Kadang-kadang ada orang yang suka petasan, masuk konsulat membawa petasan. Ya nggak usah gitu. Jadi banyak informasi-informasi dari luar negeri yang mengatasnamakan Islam. Hati-hati. Banyak yang saudara-saudara kita Indonesia banyak masuk di Afghanistan, masuk di Irak, masuk di Palestina sana, masuk di Libanon, ngaco. Kita nggak usah ke sana. Kalau mau bantuan finansial saja, ya bantuan finansial, nggak usah masuk dengan fisiknya. Nah kalau tahu itu melalui internet banyak ya pengaruh melalui rayuan ini surga di depan mata ya, surga di depan mata. Kalau kamu di Indonesia melulu itu waduh ribet melulu, kalau di sini kan surga di depan mata. Surga apa? Di sana itu perang terus, mau cari rumah saja nggak ada. Terus gimana mau kerja? Makan dari akhirnya kan makan ikut orang lain, diberi orang lain. Hati-hati. Jadi pengaruh-pengaruh ini, saya pernah dalam satu naik bis di Jakarta. Sebelah saya, istrinya hilang. Istrinya meninggalkan dia, pergi. Itu gimana? Istri meninggalkan suami. Kewajiban yang ada ditinggal, katanya mencari surga. Padahal surganya di rumah. Ya. Tugas seorang istri. Ya, tugas seorang istri kan ya bagaimana? Punya suami. Suami punya istri. Jadi suami juga miliknya istri milik suami. Jadi nggak perlu mencari ini, saya akan mencari surga ini. Surga mana? Jangan-jangan itu fata morgana dan tidak ada di dalam tuntunan yang bagus, tuntunan yang baik. Ya, kita berjuang itu boleh, kita bersedekah boleh, kita bersedekah itu ya bersedekah, mencari dana. Sekarang ini melalui WA saja. Jadi ada teman saya
Pak Surahman ini minta bantuan ada membangun untuk gedung berlantai 4 untuk menghafal Al-Quran di Semarang, perlu dana. Nah, saya mengikuti itu, saya ikuti. Oh ini ada minta bantuan satu paket 200.000. Nah bisa itu membangun itu satu paket 200.000. 200.000 itu mungkin semennya saja. Nggak apa-apa. Ya saya nyumbang satu paket, saya nyumbang 2 paket. Ya kadang-kadang di sini kan juga sama ya, kalau nggak kerja juga nggak ada uang. Pak Surahman sudah dapat uang. Sama, Prof. Sama, jadi uang pensiun itu Pak Surahman juga saya pakai untuk keluarga. Oke. Bisa kadang-kadang saya gunakan untuk membantu bisnis, termasuk di Bangkalan. Jadi ada Bener, usaha Prof. bisnis di Bangkalan, memang itu saya rahasiakan. Saya ingin ya nggak ada niatan apa-apanya, ingin berbagi. Ini rezeki Allah, titipan. jadi titipan ini saya geser, walaupun kadang-kadang tengkar dengan istri, dengan anak-anak. Oke, kita kembali ke beasiswa dulu ya, Prof ya. Nah, ya, itu biasanya persyaratan umumnya gitu, Prof. Persyaratan umumnya kan biasanya kita butuh TOEFL gitu, tes TOEFL, tes IELTS gitu dan sebagainya. Kira-kira menurut Profesor Surahman gitu ya, untuk misal kita pendaftaran ke University of Iowa gitu. Nah, kira-kira persiapan dokumen itu yang paling urgent itu apa sih, Prof? Iya, sebetulnya setiap sekolah itu sudah ada websitenya masing-masing. Yang diperlukan persyaratannya apa? masing-masing gitu ya. Kalau misalnya biasanya ya paling tidak itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu berapa TOEFL minimum. Kalau ingin saya ajari triknya, jangan langsung ke universitas, terlalu berat. Universitas itu terlalu berat. Kenapa? Itu persaingan dunia itu. Mau masuk University of Iowa, kalau orang Jawa memang sudah dugdeng, sudah tahan peluru, sudah hebat bahasa Inggrismu, sudah hebat TOEFL-mu, apalagi kalau graduate itu sampai ke bukan hanya TOEFL, sampai ke GRE, Graduate Record Examination. Ya, Pak Surahman saya ambil semua. Berapa? Enggak, I don't care. Jadi saya tuh ngambil GRE, saya ambil, tahu-tahu diterima aja. Jadi saya anak saya juga persiapan juga kayaknya mau ke Amerika juga. Ya, aku mau ke Amerika, ya sudah terserah aku. Terserah, saya nggak mau dikte. Saya nggak mau dikte yang dunia ini jauh tapi dekat. Jadi kamu itu harus pertama siap bahasa Inggris. Praktis. Memang harus paling urgentnya siap bahasa Inggris gitu ya, Prof. Siap bahasa Inggris itu. Yang namanya itu kan ada bisa di-download. Jadi download yang gratis, buku-buku TOEFL gratis itu ada. Gratisan itu ada. Petunjuk-petunjuk gratisan itu ada mulai di kamu di store-store itu ada. Itu kalau kamu baca setiap hari. Radio, podcast, jangan podcast Indonesia, podcast Amerika, podcast Australia, podcast Inggris. Kalau kamu klik podcast, 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 klik di situ. Podcast Amerika, waduh, termasuk tim Yati Podcast ini. Ini sudah podcastnya Amerika sekarang ini. Jadi ini kok podcastnya Amerika ada yang bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa, nanti kalau yang mendengarkan orang Inggris kan langsung berbahasa Inggris. Diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi itu sama dengan website yang Pak Surahman cerita rakyat Madura itu yang 30 versi. 30 cerita rakyat Madura, 3 bahasa. Itu kalau orang yang buka orang Spanyol, yang keluar juga bahasa Spanyol. Jadi dunia ini makin sempit. Dan kita tidak bisa membuat anak-anak kita, wah jangan itu kan banyak kafirnya. Nah, banyak kafirnya justru banyak pahalanya. Karena di sini itu banyak godaannya dibandingkan di Indonesia.
Nggak bayangkan, nggak banyak godaannya dulu kalau Pak Surahman kuliah di Texas itu kan Houston itu kalau pas waktu itu puasa itu kalau buka itu jam 9 malam gitu. Jadi dari pagi sampai malam kuliah itu sampai jam 9 malam saya masih kuliah. Tapi ya kalau itu ya itulah namanya Amerika ya macam-macam. Jadi ketika cara pakaian pun berbeda. Jadi pakaian pun berbeda. Kami tinggal di asrama mahasiswa Amerika 3 bulan. Bangkrut. Kami bangkrut. Kenapa? Proyek kurang perhitungan waktu itu. Bahwa uang Republik ini tidak bisa mengimbangi biaya orangnya Amerika. Dicobalah kami tinggal di, waduh, ternyata Sabtu Minggu nggak makan. Kenapa? Orang Amerika itu kalau Sabtu Minggu sudah pergi keluar jalan-jalan. Nah kita mau pergi kemana? Mobil nggak punya, ini nggak punya, bingung. Di rumah nggak ada makanan. Nah, 3 bulan itu sudah kelaparan. Akhirnya membuat makanan seadanya untuk bisa survive. Oke, ini berarti salah satu contoh culture shock yang Prof alami gitu ya, Prof ya, yang dulu pertama kali ke Amerika. Itu antara culture shock dari tantangan juga. Jadi tantangan waktu itu ya pada waktu di University proses adaptasi gitu ya, Prof ya. Iya, kok pimpinan proyek menunjuk saya untuk menjadi lurah. Lurah itu ya pimpinan rombongan. Loh, saya juga kaget. Loh, saya ini umur saya 30-an. Ini yang saya pimpin ada yang 50-an. Gitu loh. Ini yang saya pimpin ada yang 50-an. Banyak yang lebih dari saya. Wah. Ternyata masih bisa juga. Bisa juga. Memang awalnya sulit. 3 bulan pertama itu sulit. Tapi setelah itu melihat kekonyolan betapa tinggal di asrama mahasiswa Amerika itu shock culture. Jadi di Amerika itu ya biasalah antara laki-laki perempuan mereka hidup bebas. Ya. Mereka hidup bebas. Sedangkan kita di Indonesia masih memakai batas-batas. Nah, kalau Islam masih kita ini bukan muhrim ini dan seterusnya. Oh ini jangan pergi berdua dan banyak macam-macam larangan gitu. Dan itu adalah shock dari culture. Biasanya langsung wah sudahlah jangan keluar negeri. Sampai begitu ketakutannya sampai padahal justru kalau kamu bisa survive ini mungkin pahalanya lebih besar. Kalau di Indonesia puasa kan nggak ada yang ganggu, semuanya puasa. Di Amerika nggak ada yang puasa, kamu masih puasa. Tidak ada orang puasa, kamu masih puasa. Itu di Amerika. Orang lain bekerja, kamu bekerja sambil puasa. Coba, berat kan? Jadi kalau mau dihitung pahala, ya Allah sendiri yang menghitung. Kalau kita nggak bisa menghitung, Ya, tapi ini tantangan semua orang ini. Tapi ya juga tadi kan kamu membicarakan menurut selalu biasa itu. Tapi kan selalu saya mengingat ada mandiri, swadaya. Jadi cara berpikir modern, masa depan anak-anak, masa depan cucu sudah dihitung. Nah, cucu saya siapkan ini, Jadi misalnya saja Pak Surahman ini sisa ini untuk cucu-cucu saya. Jadi sisa harta saya ini untuk cucu-cucu yang memerlukan. Nah, cucu saya Amerika, mau bapaknya lebih kaya. Cucu saya di Amerika itu ada 3, tapi alhamdulillah. Oke. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya ini, Prof ya. Kan Prof tadi bercerita bagaimana kalau ke luar negeri, kalau kita bekerja di luar negeri atau mendapatkan beasiswa di luar negeri atau berpendidikan di luar negeri, itu kita bisa survive gitu ya Prof ya.
bisa melebarkan suasana juga gitu, merubah atmosfer juga yang biasanya hanya di Indonesia temannya itu saja, tapi kalau ke luar negeri berbagai teman dari skala internasional kita bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau pertanyaan saya ini Prof, kenapa gitu? Why harus kita bekerja ke luar negeri, kita belajar di luar negeri dan sebagainya? Why? Kenapa gitu, Prof? Iya, sebetulnya kata mengapa itulah pertanyaan yang paling bagus. Bukan hanya apa. Ya, itu pilihan. Tadi dari awal kan saya kata, menyeberanglah. Jadi jangan hanya di Madura, nyeberanglah ke Surabaya. Nyeberanglah ke Singapura, nyeberanglah ke Malaysia, nyeberanglah ke Taiwan, nyeberanglah ke Jepang. Jadi anak-anak muda saya jadi alhamdulillah si anak saya yang paling ragil tadi. Anak saya ragil itu kan kelahiran tahun 89. Jadi 89 itu sebetulnya tidak ada rencana saya itu mempunyai anak keempat. Gitu loh. Tidak ada rencana mempunyai anak keempat. Dulu hanya anak pegawai negeri itu maksimum 3. Saya sudah punya anak 3. Terus ke luar negeri. Pulang dari luar negeri, kata istri saya, saya sudah kangen kok adik mikirin hamil, nggak hamil, ya biarin. Ya hamil betul. Jadi nama anak saya itu lahir itu pulang dari Houston. Namanya itu saya nama Purna. Purna itu kan selesai. Supaya kelihatan ada Indonesia, Purnawati kan gitu. Nah, terus karena saya pulang dari Houston, Houston. Tulisannya kan Houston, membaca Houston. Kayak saya gini kan, Justina. Jadi Hustina. Tapi sebetulnya tulisannya itu US. Tapi ya kalau di US kelihatannya orang bingung membacanya, ya sudah Houston. Jadi anak saya yang terakhir itu memang produk pulang dari Houston. Alhamdulillah dari segi apapun, rupanya dianugerahi kelebihan yang luar biasa. Jadi anak saya itu yang ragil itu di Amerika, karena umur 5 tahun saya bawa ke Amerika. Tadi nakal saya. Nakal saya ke imigrasi, I got problem. What's problem? My wife and 3 my children left behind. Jadi istri dan 3 anak saya, yang 1 anak sudah saya bawa. 1 anak sudah saya bawa ke Amerika. Itu yang menyebabkan anak saya umur 5 tahun di Amerika. Itu sudah nggak perlu kursus bahasa Inggris. Nggak perlu kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Karena Pak, semangat bacanya luar biasa. Jadi anak saya yang paling ragil tadi itu, kalau saya ceritakan ini saudara-saudara semua, karena apa kita membawa ke Amerika? Karena disuruh wawasan lebih luas. Membandingkan semua. Kesempatan banyak yang gratis. Di sini orang itu bekerja pasti bayar pajak. Berapa? Rata-rata 20%. Jadi kalau kita bekerja mendapatkan uang 100, itu yang kita terima itu cuma 80. 20-nya itu negara. Ya termasuk negara pusat, negara federal. Pusat itu federal. Terus negara bagian kalau kita provinsi. Pajak. Pajak itu untuk kesejahteraan. Pajak itu untuk keamanan. Pajak itu untuk melindungi bangsa. Jadi nggak bisa kalau saudara-saudara kami yang di Indonesia mau bayar pajak lalu ngedumel, Pak bisa dicinceng nggak, bisa diatur nggak, ini jangan tinggi-tinggi dong pajaknya. Aduh, kalau pajak saja sudah nawar begitu. Kapan Republik ini kuat? Jadi Republik Indonesia akan kuat kalau pajaknya itu makin banyak. Pajaknya makin banyak untuk kesejahteraan rakyat banyak. Termasuk beasiswa. Termasuk membeli tentara kita. Lautan kita itu sangat luas. Bagaimana patrolinya kurang? Ya?
Atau patrolinya. Itu lautannya itu banyak kapal asing itu. Banyak kapal asing, kita nggak akan bisa nangkap. Jadi itu. Kita makin di luar itu kita membandingkan makin luar kesempatan. Termasuk sekolah. Banyak yang gratis. Kenapa? Orang yang bekerja di Amerika dipajak. Orang yang bekerja di Amerika itu dipajak. Jadi Pak Suraman bisa hidup dengan enak di sini. Kalau di sini, alhamdulillah saya bisa hidup enak di sini. Saya itu kalau di Indonesia mudah karena makanan saya kurang terkontrol. Sebetulnya makanan. Pak Suraman itu hipertension. Tekanan darah tinggi. Sudah tekanan darah tinggi ditambah lagi hipertiroid. Aduh, ini kelenjar kondom. Punya penyakit itu, tapi alhamdulillah masih survive ya. Jadi ini banyak yang gratis di sini. Saya ini wifi-nya bagus sekali. Wifi-nya. Internetnya bagus. Airnya bagus. Air di seluruh Amerika ini kalau maaf ada orang ketangkap buang minyak, bisa masuk penjara ini, masuk penjara. Walah, memang lebih sesuai peraturan gitu ya, Prof ya. Jadi ini sungai-sungai Amerika itu ikan-ikannya itu masih utuh. Wow. Kalau kita mancing, nah orang Indonesia kan suka mancing. Di Amerika itu ada polisinya juga. Kawasi, itu yang dipancing itu gimana. Jangan-jangan ikan kecil pun dimasukkan juga. Di sini nggak boleh. Ikan kecil nggak boleh diambil. Ikan yang besar boleh. Tapi orang Amerika ya, nggak ada yang mau ikan. Lu aneh kan? Orang Amerika itu rata-rata yang orang Eropa kulit putih itu kalau mancing dapat ikannya dilempar lagi, dikembalikan. Jadi ikannya sangat banyak sekali. Jadi anak saya itu ya bawa istri dan anak-anaknya mancing. Kalau sudah dapat dikirim ke rumah saya, ikannya itu dikirim ke rumah saya. Loh ya kenapa kamu nggak? Okay. Jadi ikan itu luar biasa masih banyak. Burung, kupu-kupu, semuanya utuh, dilindungi. Anjing, kucing, semuanya dipelihara negara. Kalau ada kucing keleleran, diambil, dipelihara negara. Coba, sampai memelihara binatang. Itu pekerjaan dengan gaji tinggi. Wow. Orang yang paling nggak, saya itu nggak bisa gini, kamu bisa senyum nggak? Bisa. Di Amerika ada pekerjaan yang pekerjaannya apa? Senyum. Gimana Pak? Oh itu ada ini ada Walmart. Walmart itu adalah grocery yang paling terkenal di Amerika. Itu kalau saya mengatakan adalah memanjakan orang. Oh, kamu mau kerja nggak? Gini, oh nggak bisa ini, oh nggak bisa, saya nggak bisa bahasanya, saya nggak bisa ngomong. Kamu bisa tersenyum cuma, coba senyum ke saya. Oh ya, oh kamu bisa, saya terima. Bekerja hanya tersenyum. Bekerja. Jadi dia di depan pintu, good morning. Nggak bisa good morning, senyum saja. Nggak bisa ngomongnya, senyum saja. Itu dibayar $17 per jam. Wow. Ya paling sedikit 15, katakan $15 per jam. Hanya tersenyum. Nah, bayangkan dengan pekerjaan yang lebih tinggi, babysitter. Jadi pekerjaan itu jangan membayangkan, aduh Pak ini apa? Sudahlah, masuk Amerika dulu. Masuk Amerika. Di sini pekerjaan banyak, termasuk merawat anak-anak. Merawat anak-anak itu paling murah. Satu anak kecil paling murah. 1 jam itu $5. Maksimum, tidak boleh banyak-banyak, maksimum 7. Kalau kamu punya nggak usah banyakan, punya 3 saja. 3 anak dijaga. Ya ada anak yang umur 2 tahun, ada umur yang 3 tahun, ada umur yang saya pernah babysitteran. Yang saya babysitter ya Pak, cucu saya.
Cucu saya itu umurnya waktu itu saya baru datang kan berapa ya? 6 tahun yang tahu. Sekarang 17 dikurangi 6, 11. Jadi umurnya masih 11 dan 8. Itu perlu dijaga. Jadi anak saya, ya saya perlu babysitter. Siapa ini? Anak-anak saya. Ya sudah, I'll take care. Jadi saya jaga. Oke. Itu kalau orang Amerika membayar. Gitu. Loh, anak saya orang Amerika dia bilang membayar enggak. Ya ini untuk biaya bensin diberi $100. $100 jaga beberapa jam. Beberapa jam. Coba. Oke. Apakah peluang seperti ini kita lewatkan? Ini enak ini di Amerika, termasuk Australia, termasuk Inggris, termasuk Belanda, termasuk di Italia. Ini hampir sama. Amerika ini asalnya dari Eropa. Nah, terus orang Cina di sini banyak sekali. Orang Cina sudah melebur menjadi orang Amerika. Orangnya pinter-pinter, orang Asia itu orangnya pinter, rata-rata pinter. Jadi ya kalau sudah kelihatan matanya yang sipit-sipit seperti saya ini dikirain Cina juga gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa. Memang dari kakek nenek itu ada Cinanya gitu. Saya juga nggak mengalih. Saya bukan Cina, ya saya juga atas kakek buyut saya itu ada Cinanya, nggak apa-apa. Saya nggak malu keturunan Cina. Oke, mungkin ini menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia juga ya, Prof ya, yang banyak bekerja di luar negeri, termasuk di Amerika, karena tingkat pendapatan yang tinggi gitu ya, Prof ya. Iya, uang itu saya kan pernah bercerita berkali-kali. Seandainya ini gaji di Amerika itu yang keterampilan tingkat tinggi. Tapi tidaklah, kita tidak usah mengambil yang tingkat tinggi. Keterampilan tingkat tinggi itu ahli IT, ahli bisnismen. Tadi yang saya ceritakan anak muda, ahli bisnis tadi. Dibayar sangat mahal. Itu sudah di atas 100 juta per bulan. Rupiah, dalam rupiah. Misalnya, dari 100 juta itu kalau dikirimkan 20 juta saja tiap bulan. Untuk keluarganya, untuk saudara-saudara, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yatim piatu, untuk membantu sekolah. Oke, ini sekolah ini, karena saya dulu dari sekolah ini, saya akan menyiapkan sarapan pagi selama 5 hari. Setiap pagi, sarapan pagi saya siapkan. Terus membuatkan sarapan, berapa sih membuat? Itu berapa gurunya, berapa muridnya, ya. Kalau mau muridnya semua dihitung, itu nggak apa-apa. Itu bisa orang Amerika itu membiayai seperti itu. Kamu kalau nggak, restoran Amerika itu setiap hari yang dibuang, misalnya itu ada restoran, istri saya itu kan nyambi juga di restoran ayam, Kentucky Fried Chicken. Itu yang terkenal di Indonesia juga. Itu setiap hari yang dibuang apa? Kira-kira itu setengah kintal. Ayam goreng dibuang. Ayam goreng masih hangat. Begitu tutup jam 10, dibuang. Terus gimana? Duh, jangan dibuang dong, sayang dong. Pernah terjadi situasi gitu. Nah, terus sekarang model COVID, musim COVID begini, nggak mau resiko. Perusahaan nggak mau resiko. Jangan-jangan nanti kena ketularan COVID, nanti saya yang dituntut gara-gara aku makan ayam. Jadi kamu, saya kena COVID. Nah, jadi sekarang ini saya melihat langsung di depan mata saya sendiri, setiap hari kira-kira setengah kintal kan 50 kg ayam goreng. Masih anget lagi.
dibuang ke sampah. Itu tiap hari. Itu satu restoran. Berapa ribu restoran di seluruh Amerika. Artinya, seandainya buangannya Amerika ini diamankan. Gimana mengamankannya? Dulu ada disimpan. Disimpan, dikirimkan ke shelter. Shelter itu penampungan orang-orang gelandangan. Kalau di Indonesia namanya orang-orang tidak punya rumah, gelandang. Ayam ini yang sangat tadi dikirimkan ke situ. Di situ diangetkan lagi untuk makan orang-orang gelandang. Diberikan ke fakir miskin. Itu namanya istilah lagi table to table. Table to. Oh, ini dari meja diberikan ke meja. Mejanya ini meja restoran. Sekarang mejanya meja dipindah ke tempat shelter. Bisa saja. Nah, kalau di sini saya juga bisa ngelirik kiri kanan ini. Mana kira-kira yang orang yang kondisinya kurang. Kalau saya bilang miskin nggak bagus ya. Kita kurang beruntung. Yang membutuhkan gitu ya, Prof. Jadi kita ini di sini punya budaya-budaya begini. Seperti masjid. Masjid itu sama di seluruh dunia. Di masjid itu selalu ada makanan gratis. Gitu loh. Makanan gratis, minuman gratis, masker gratis. Siapa yang memberi? Ya kita. Kita muslimah. Jadi anak saya kemarin kan Jumat ya, kemarin Jumat. Saya Jumatan. Itu jarang ketemu anak dengan bapak itu ketemu, itu jarang. Nah kemarin kan betul-betul ketemu di tempat parkir. Ya, kan? Apa? Ya cita-cita. Itu bawa apa? Bawa roti ya. Jadi setiap hari Jumat anak itu membawa roti. Apa ya kalau kemarin lumpia, sekarang membawa jenis roti yang lain. Selalu makan. Apa? Diletakkan di luar masjid. Nanti kalau orang habis Jumatan, silakan ngambil. Gratis. Ya. Minuman juga itu. Loh, aqua minuman. Wah, itu aqua juga ada aqua gratis. Masker gratis. Jadi kenapa? Di masjid itulah kita tempat sholat, tempat beribadah, tempat berdiskusi. Di gerejalah kita tempat beribadah, tempat berdiskusi. Bahkan termasuk kadang-kadang dapat beasiswa dari kelompok gereja, kelompok pengajian, kelompok apa. Itu ada di pengajiannya Ustadz Ati Hidayat, ada Ustadz Yusuf Mansur, atau banyak sekali ustadz-ustadz itu yang sebetulnya mereka bisa menganjurkan. Ini ada yang mau pergi sekolah ke luar negeri, mau ke mana, misalnya Pakistan mau ke India, terus dari Pakistan mau ke Arab Saudi. Dari Arab Saudi itu ada yang setelah dari Arab Saudi di Jeddah terus ke New York. Itu ada ya, imam di New York itu, imam besarnya New York itu orang Indonesia. Orang Indonesia, luar biasa. Itu Trump, Presiden Trump itu. Ini tuh, ternyata orang Islam itu bisa tersenyum juga. Karena orang Indonesia kan mudah tersenyum. Jadi imam kita yang dari Makassar itu, beliau itu dari Makassar. Luar biasa, jadi kenakalan beliau itu ahli silat. Jadi karena ahli silat itu sering tengkar, sengkar harus dipondokkan. Dulu kalau anak nakal mesti dipondokkan. Jadi pondok itu seakan-akan tempat penjara. Padahal enggak juga kan. Ya, jadi. Oke nih, Prof. Iya. Jadi ini kisah-kisah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Prof. Ini juga berkaitan nih sama pertanyaan saya selanjutnya nih, Prof. Apakah saya penasaran sih, apakah memang kalau seperti contohnya di Amerika ya Prof ya, karena Profesor sudah lama di Amerika, apakah ada Prof seperti ikatan keluarga Indonesia yang berada di Amerika gitu? Atau seperti biasanya kalau ikatan mahasiswa gitu Prof, ikatan mahasiswa Madura, biasanya ikatan mahasiswa mana dan sebagainya. Apa ada seperti itu Prof? Yang ada itu per
MIAS, Persatuan Mahasiswa Indonesia, AS-nya itu Amerika Serikat. Permias. Jadi kalau di kota saya ini ada Permias of Iowa. Jadi Permias di Iowa City itu dulu belum masalahnya COVID begini, kita itu selalu ngumpul bersama. Terakhir ngumpul sangat bagus sekali itu tahun 2018. Terakhir. Bahkan saya ketemu dengan 3 atau 5 orang Indonesia, mahasiswa Indonesia, pertukaran mahasiswa. Jadi kayak misalnya dari UTM itu ke Amerika selama 1 tahun. Mungkin Alia, kalau dulu istri saya itu guru MAN 4 Pondok Pinang Jakarta ya. Muridnya itu ke Amerika itu 1 tahun dia. 1 tahun. Pertukaran pelajar itu yang membuat dia berubah. Setelah itu dia sudah sekolahnya sekolah yang tinggi lagi, ke luar negeri terus. Gitu. Jadi kita tidak menduga hanya dari pertukaran pelajar inilah lalu terjadi sahabat. Sahabat itu gimana? Kita kontak-kontakannya. Ada nggak beasiswa? Dari teman ini. Ya sudahlah, kamu datang saja ke sini nanti tanggung jawab saya. Kadang-kadang seperti itu. Yang lebih gampang lagi. Kalau ada profesor yang menjadi sponsor. Wah, sudah. Nah, saya ini kalau dipikir apa sih? Kok tahu-tahu jadi enak banget jadi profesor di gimana ya caranya gini? Wah. Terus saya itu, pernah blas. Kalau orang Jawa bilangnya blas, sama sekali nggak merancang. Apa? Kebetulan kan ada profesor mencari orang Jawa. Ada seorang profesor mencari orang Jawa, kira dikeluarkan di internet gitu. I am looking for Javanese people. Saya mencari orang Jawa untuk asisten mengajar saya. Jadi asisten mengajar dalam bahasa Jawa. Nggak keluar fisikanya, nggak keluar sama sekali. Saya ahli fisika tapi nggak dicari fisikanya. Yang ahli fisika banyak yang melebihi saya. Gitu. Dan jadi saya itu kalau fisika di sini nothing. Surahman nothing. Nggak ada fisika cap apa. Ya, mungkin kalau di Indonesia jadi perhitungan ya. Kalau di sini nggak dihitung. Karena banyaknya yang lebih pintar. Kalau saya itu cuma apa. Bisa menerangkan ini. Nah itu kan cuma level ini. Kalau level-level yang advance saya itu nothing. Jadi di sini saya ini kalau ketemu profesor di interview. Tapi dasar saya ini nakal. Saya ini nggak suka itu di interview. Loh, saya ini kan mau meng-hire kamu, saya mau membayar kamu. Kan saya, iya, gimana kalau saya yang ngomong aja? Saya yang ngomong, nanti kalau saya ngomong ini cocok, ya nanti saya. Kalau enggak 10 menit saya ngomong enggak kick me out. Jadi kalau saya 10 menit ngomong sudah tendang saja, saya enggak usah di kamar. Sudah you out. Itu Amerika begitu. Ya, saya mau ngomong ya. Ya oke. Kamu catat. Ya. Saya ngomong. Yang saya omongkan ini penelitian. Sebaiknya profesor linguistik meneliti ini. Apa yang diteliti? Itu yang saya sampaikan. Bagaimana meneliti, caranya gimana. Tahapannya itu saya uraikan dengan detail. Bedanya itu sampai detail. Terus ganti topik lagi. Nggak terasa, kira-kira sudah melewati. Nah, itu kan jatahnya bertemu kan 55 menit. Di Amerika itu sekali one session. 55. Itu sudah 45 menit. Saya ngomong ini 45 menit. Stop. Why stop? I'm not done yet. Kenapa berhenti? Saya ini belum selesai. Ini otak saya ini masih berputar. Stop apa? Buku saya habis.
Jadi untuk mencatat itu bukunya habis. Dari buku yang habis ini, stop. Sudah, saya jadikan asisten profesor. Jadi gitu. Jadinya asisten profesor. Jadi profesor dibayar mahal. Kerja 2 jam dibayar 40 jam. Gimana itu? Kurang enak bagaimana? Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Jadi saya ini beruntung, Luli, teman-teman bapak-bapak. Saya ini bukan orang pintar. Kadang-kadang ya mungkin luck saja. Anugerah dari Tuhan. Ide itu kok keluar. Ternyata yang saya sampaikan setengah jam tadi. Penelitian 30 tahun. Gitu. Jadi penelitian Madura, penelitian Jawa, penelitian bahasa Indonesia, penelitian Sunda. Itu sudah termasuk di dalam yang saya ceritakan tahapannya. Makanya pada tahun 2017 Profesor Davis itu meninggal. Jadi teman saya ini meninggal ternyata. Saya itu punya hutang 7 tahun. Belum terlaksana. Kenapa? Ini belum jadi komik 30-50 cerita rakyat. Ini belum menjadi komik. Belum menjadi film. Jadi the next in my mind itu adalah komik, buku, film. Nah, Pak Surahman orang fisika mikir, ya, memangnya nggak boleh. Memangnya nggak boleh. Sama dengan Pak Surahman kan fisika. Ya, memangnya saya nggak boleh bercerita mengenai bahasa. Ya, ternyata saya ahli bahasa. Ada. Itu yang namanya multitalenta. Jadi jangan mengira orang itu kelihatannya diam-diam. Oh, ternyata telinganya itu sangat tajam. Ngerti. Benar. Itu lah. Okay. Dibayar mahal, uangnya enak. Nah, terus bisa keluar lalu pulang pergi Indonesia. Iya, pulang pergi Indonesia. Termasuk anak-anak saya. Anak-anak saya nggak harus pulang ke Indonesia. Jadi ada tulisan, istri dan anak-anak saya tidak harus pulang ke Indonesia. Kenapa? Saya sudah pegawai federal. Jadi Pak Surahman ini pegawai federal. Tapi saya ini malu dengan Republik. Maka 2001 Pak Surahman pulang. Mengabdi lagi selama 14 tahun. Terus balik lagi ke Amerika. Saya dipelototin terus dengan Amerika ini. Profesor Surahman. Profesor Surahman. Where are you going to come back? Jadi gimana ini? Ya saya lirik katan ya sudahlah, sudah cukup. Bahwa kepangkatan itu guru besar ini sudah saya ajukan, sudah ada kayak satu penilai sudah lewat, sudah guru besar itu sudah ada masalah lain, penilai berikutnya dan lain-lain gitu ya. Terus saya mengundurkan diri. Jadi saya itu mengundurkan diri, resign. Baik-baik, jadi baik-baik. Tapi karena mengundurkan diri itu kalau dihitung 39 tahun, 5 bulan. Jadi ya kayaknya 40 tahun mengabdi ke Republik Indonesia resmi. Tidak resminya sekarang ini masih ngajar ini. Sekarang ini masih ngajar. Apa? Ya itu yang resmi, yang nggak resmi yang begini ini bagi saya. Yang namanya guru itu ya selama saya masih hidup, insya Allah saya akan tetap menjadi guru. Artinya tidak harus saya menggurui, saya akan berbagi. Mana yang baik saja. Yang baik diambil, yang nggak baik jangan. Karena no one perfect. Tidak ada manusia sempurna. Pak Surahman ngomong melulu itu kenyataannya nggak begitu. Itu ada, ya silakan nggak apa. Saya ini kan itu. Oke, kita udah menuju akhir waktu nih, Prof ya. Mungkin ada closing statement nih, Prof nih dari Profesor Surahman yang mau disampaikan kepada pelajar atau pekerja atau mahasiswa yang sedang berada di luar negeri, terkhusus di Amerika nih, Prof. Ya, saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, juga nenek-nenek juga, yang punya cucu-cucu. Sayangilah generasi berikutnya. Saya menyayanginya kadang-kadang ada juga rasa
Menyayangi itu tidak harus digendong dulu, dirangkul dulu, nggak boleh keluar. Melepas anak keluar rumah, itu bukti kasih sayang juga. Ketika Ibu Dahlan Ihsan melepaskan anaknya berangkat ke luar negeri, ke airport, bayangkan hatinya, aduh anakku sayang, anakku tersayang. Ketika ya waktu itu sama lah. Bapak ibu lain yang melepaskan anaknya ke luar negeri itu berat. Melepaskan anak sekolah ke daerah lain. Orang Batak menyekolahkan anaknya ke Jakarta. Orang Surabaya menyekolahkan anaknya ke Medan. Orang anaknya Bangkalan menyekolahkan anaknya ke Mesir. Ya, ke Mesir. Itu harus keluar keberanian kasih sayang. Tidak harus kasih sayang itu harus dekat. Ternyata jauh pun ini kita bisa berkasih sayang. Pak Surahman ini lama di Amerika, tapi kecintaan saya karena saya itu dibesarkan Republik, sekolah yang memintarkan saya ini Republik Indonesia. Nah, ini si Amerika itu tinggal menikmati. Ya diambil saja di Amerika. Kerja 2 jam dibayar 40 jam kan saya tidak menolak ya kan gitu. Kesempatan seperti itu masa ditolak. Nah, sama dengan tadi itu. Kamu babysitteran saja minimum $5. Jadi seperti ini, kesempatan ini termasuk ibu bapak menabung untuk masa depan. Menabung. Tadi banyak saudara-saudara kita yang keluar negeri biasa sendiri. Sampai satu rumah, pedomannya ada ini. Siapkan satu rumah. Suatu rumah itu yang tentu yang harga kurang lebih bisa 0,5 miliar gitu ya, atau katakanlah 300 juta, 400 juta, 500 juta sampai 1 miliar. Itu disiapkan untuk biaya sekolah ke luar negeri. Jadi ada teori yang nanti dengan biaya itu tahun ketiga itu anak itu sudah survive. Karena apa? Sekolah sambil bekerja. Itu balik lagi. Jadi modal satu rumah itu sudah kembali. Sama dengan ini tadi, saudara-saudara kita ini yang ada di luar negeri ini kalau mau membantu saudara-saudara yang di Indonesia, ya kirim dong website itu, link gitu. Kalau ada pekerjaan, ini nih pekerjaan itu tidak harus yang kalau Indonesia itu kan seringkali melihat pekerjaan itu siapa yang pakai pakai dasi seperti saya ini ya karena podcast saya harus rapi. Kalau bekerja tidak harus seperti ini. Jadi pekerja itu di Amerika, di Inggris, di Australia itu makin besar resikonya, makin besar gajinya. Siapa yang mau? Loh Pak, itu menjaga anak-anak. Loh itu resiko itu. Kalau sampai anaknya lari keluar di jalan, ditabrak mobil. Nah, babysitter yang tanggung jawab. Nah, jadi babysitter itu nyawa yang dijaga. Karena nyawa, ya kalau $5 itu sudah paling murah, mestinya $10. Tapi nggak ada yang kuat kalau $10 per jam. Loh saya makan apa? Jadi ada orang yang sampai bekerja, gajinya $15 ya, gajinya $15 per jam. Itu yang $5 untuk membayar babysitter. Sama dengan ini beasiswa tadi. Ini Bapak tadi itu kalau sampai ada link-link seperti tadi, ada dari kantor, ada dari pemerintah, mari kita berbagi informasi ini. Kalau ada kesempatan beasiswa, jangan lupa istri dan anak-anak dibawa atau suami dan anak-anak dibawa. Karena apa? Itu gratis di luar negeri. Gratis di luar negeri. Kalau ada kesempatan positif, banyaklah mencari teman. Bukan mencari rival, itu bukan rival. Kalau saya itu sahabat, sahabat. Beda pendapat nggak apa-apa. Beda pendapat itu nggak apa. Argumentasi itu tidak harus akur. Di Amerika itu biasa. Ini kalau sudah rapat, kalau ini coba bandingkan ini. Setelah dilihat semua baru, oh iya kamu lebih baik. Ketika menyatakan pendapatmu lebih baik, itu luar biasa. Jadi mari kita menghargai pendapat orang lain, mari kita hargai semua perbedaan, mari kita banyak hubungan, mari kita buka website resmi luar negeri.
terutama untuk beasiswa, sekolah ke luar negeri, bekerja luar negeri, termasuk pekerjaan-pekerjaan itu luar biasa di luar negeri itu banyak sekali dengan gaji yang sangat mahal. Nah, nanti kalau sudah kerja di luar negeri, jangan lupa ditransfer untuk saudara-saudara kita, membantu keluarga biasa. Itu kadang-kadang ada adiknya yang belum kebagian. Nah, membantu adiknya, membantu ponakannya, membantu siapa saja saudaranya yang belum tidak beruntung. Saya kira harus begitu ya. Jadi bangsa kita akan insya Allah menjadi negara yang lebih hebat lagi karena bisa melihat dunia yang luas, membandingkan luas, dan bukan hanya sekolah, dan bisa bekerja dan hidup di luar. Nggak apa-apa. Ini buminya Tuhan. Jangan ngecap lu kalau tinggal di Amerika itu orang Amerika. Ya nggak apa-apa dinamakan orang Amerika, tapi kita juga orang Indonesia. Saya kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Prof, untuk penjelasannya yang sangat luar biasa ya pada malam hari ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan semuanya, jika ingin mencari informasi atau announcement tentang to get scholarship in study abroad gitu ya, untuk mau kuliah di luar negeri, untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri juga, silahkan untuk searching informasi sebanyak-banyaknya, informasi terkhusus dari situs-situs resmi, dari web-web resmi dari kedutaan besar luar negerinya. Begitu ya, Prof ya? Iya, iya. Oke. Dan kita sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari diskusi pada malam hari ini ya, bersama Profesor Surahman Dimyati. Terima kasih ya Prof ya atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa memberikan hal yang luar biasa lah pada malam hari ini kepada kita semua. Oke, ini sudah memasuki sesi akhir ya Prof ya? Iya. Ya, kalau nanti kamu perkirakan ini masih banyak yang belum dibahas, kita bisa membuat part 2, part 3, part 4, or whatever. Jika kita never ending, jadi perkembangan itu tidak akan pernah selama masyarakat memerlukan. Saya tidak, kalau orang katanya bakhil, kalau orang Jawa katanya medit, katanya orang Madura katanya cerai. Jadi kita tidak boleh berbagi ilmu itu bagus, tapi ilmu yang baik. Jadi ambillah yang baik saja. Tidak semuanya itu ya, saya kan tidak sempurna. Sebagai manusia tidak sempurna. Jadi ketika ada kesalahan, saya minta maaf. Itu kesalahan saya sebagai manusia bahwa ya kurang, masih banyak kurang. Jadi teman-teman kalau ada yang baik saja yang diambil, yang kurang ya ditutupi, menutup aib, menutup aib saudaranya. Terima kasih. Oke, mungkin ini masih podcast pertama gitu ya Prof ya, mengenai bagaimana bekerja hidup di Amerika dan mendapatkan pendidikan di Amerika dan sebagainya, dan kita mungkin akan bertemu di podcast selanjutnya yang akan diadakan oleh Profesor Surahman Dimyati, dan kita akan membahas lebih jauh lagi nanti di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Prof atas malam ini, atas ilmunya. Kita bertemu lagi mungkin di next selanjutnya, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton dan mendiskusikan banyak hal juga bersama kami pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap ditonton di YouTube dan di podcastnya Profesor Surahman Dimyati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.